Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera bagi umat beragama yang lain yang hadir. Katur kepada yang saya hormati Bapak Camat Gambiran, Bapak Bambang Suryono Esa, Bapak Ndan Ramil, Bapak Mus Dohir pangapunten nek klentuh dalam nyepet. Yang dibalik Bapak Mujiono ngeten nggih. Bapak Kapolsek Gambiran, Bapak Setyo Widodo ngaturaken sugeng rawuh, Bapak Kepala KUA Gambiran, Bapak Kepala Desa Yosomulyo, Bapak Joko Utomo, kalau Bapak KUA kalau wau Pak Hadi Jatmiko. Apa ki embel-embele? Yang terhormat Bapak Hadi Jatmiko ngaten nggih. Saya wonten embele teng ngajeng. Kepala Dusun Kerajaan Bapak Sugiantoro, Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh warga RT RW, pemuda, dan yang telah mendukung, mensupport yang luar biasa, yang saya hormati, yang semuanya dirahmati Allah. Dan semuanya semoga di dalam kesehatan, semuanya diberi rezeki yang banyak halal kata dan suci dan barokah. Kemudian FKUB Bapak Kiai Haji Muhammad Yanian yang berbahagia rahimakumullah. Sedaya ingkang boten saged dalam sebat setunggil mboko setunggil satu persatu, semuanya rahimakumullah, semuanya yang dirahmati Allah, yang saya hormati semuanya, dan juga jamaah Tatanan Wahyu cabang wilayah timur Banyuwangi dan Jember. Sedaya kemawon, nanti sebelum Pak Camat paring pangandikan, monggo kita sesarengan menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqoul alhamdulillah. Yang sekaligus rasa syukur kita ini kita memposisi sadar sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Sehingga syukur itu tidak hanya retorikanya, syukur boten namung pangucap bibir dan bentuk napa sing disuguhaken. Mergo syukur pamane bangunan ki sing disyukuri mergo geleme kita itu membuat amal perbuatan yang baik, yang disyukuri bukan wujud bangunannya, tapi dimaukan kita melakukan amal perbuatan kesalehan, kemaslahatan. Rasa syukur yang akan mendasari kehidupan kita, apalagi di dalam posisi semoga ini memberikan manfaat, faedah dalam fadl dan rahmatnya, dan kita dalam ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syukur itu selalu menyertai kehidupan kita, menyertai terus kehidupan kita. Karena syukur itu sebenarnya intinya syukur itu bukan masalah setelah kita memperoleh sesuatu kita syukuran, akan tetapi atau kita memperoleh yang kita inginkan kita syukuran, tapi syukur itu sesungguhnya intinya adalah syakaro, menjadi orang-orang yang maskur, untuk menjadi orang-orang yang sam'a absor afidah. Jadi syukur itu sebenarnya Allah menginformasikan kepada kita bahwa telinga yang diletakkan di kepala, mata yang ditempelkan di depan, dan otak yang berada di dalam, akal yang di dalam kepala, disebut otak, ini adalah fungsinya sam'a, absor, wal afidah.
sam'a, untuk menjadi pencermat, mengamati, menganalisa, tafakur, muhasabah, mentafakuri diri. Itulah sesungguhnya dibalik kalimat orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur sebenarnya di sini kuncinya pun. Jadi bersyukur bukan pangapunten. Kalau saya punya anak masuk di sekolah favorit, saya syukuran. Udah daftar haji 10 tahun, 20 tahun, lagi keterima, kemudian tahu-tahu mendapatkan informasi sekarang berangkat haji, syukuran. Ternyata syukur di dalam ayat Al-Quran, bahkan jenengan juga buka di Bhagawat BG 6 juga Anda bisa buka tentang makna syukur di sana. Pada saat Anda buka Lukas juga sama. Tapi pada saat berbicara tentang syukur itu ternyata perilaku yang terbuka, pendengar yang baik, pencermat yang baik, pinter ngamati lingkungan, bukan untuk mencari negatif dan menilai kekurangan dan negatifnya orang lain. Nek mencari kekurangan dan negatifnya orang lain itu nggak perlu sekolah, itu gampang banget, gitu. Setuju, sepakat, gitu. Nek ngerasani niku lak gampil sangat toh, gitu. Gak sah nek sekolahai, wis pinter. Ning upamane jenengan buka sekolah jurusan rasan-rasan menawa laris. Itu sesungguhnya kalimat syukur. Sam'a, absor, afidah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, informasi-informasi yang kita dengar, berita-berita yang kita baca, yang kita dengar, itu untuk masuk wilayah sam'a, masuk wilayah absor. Quran menyebutnya sudah sam'a, Bapak Ibu. Jadi seharusnya nggak akan bergelut dan diliputi hoaks. Karena kalimat sam'a itu mencermati. Berita itu sifatnya apa? Informasi itu akan menjadi apa begitu ya? Apakah menjadi sebuah informasi yang berfungsi sebagai pengetahuan, atau informasi yang akan berfungsi sebagai sebuah wawasan, atau informasi yang akan berfungsi menjadi sebuah keilmuan? Itu absor, afidah, mohon maaf, sam'a, absor, dan afidah, menggunakan otak. Ini pangapunten, nggak apa-apa toh ngaji nganggo rada nganggo materi sithik ngeten nggih. Informatif nggih. Jadi kebalikannya syukur itu kafir. Kebalikannya syukur itu kafir, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang menuduh si A si B kafir, itu sebetulnya di dalam Al-Qur'an mutlak salah. Umpamanya agamanya beda, kemudian kita menuduh kafir, itu sesungguhnya tidak tepat. Tidak tepat. Quran tidak pernah menyebut subjektivitas sebuah agama, sebuah suku bangsa saat berbicara tentang syukur, saat berbicara tentang kafir. Jadi kalau mengatakan lu takfirin, kamu takfir, kamu kafir, orang kafir. Pada saat ada ungkapan di depan setiap ayat, di depannya itu ada ya. Ya, gitu ya. Itu menunjukkan kalimat ya ini itu sifatnya pasti satu mundur ya. Takkid. Dan kita mengamati kalimat ya ini, ya gitu, kemudian ada panjang ya sampai 3 ketuk begitu. Kalau di dalam tajwid, maka ini sebutannya sesungguhnya ya ayyuhal kafirun, umpamanya begitu. Saya membaca surah itu, di otak kita tidak menunjuk ini, tidak menjunjung agama apapun. Yang ditunjuk diri kita. Saat ada kalimat ya gitu. Ya ayuhanas, di sini kita tidak merampok, dan intervensi kepada orang lain bahwa kita yang benar dia yang salah. Kita nggak akan nunjuk begini. Saat ada ya, itu menunjuk pada kita. Ya ayyuhal kafirun, itu artinya begini. Gek bisa jadi lu nanti yang kafir begitu loh. Kalimat ya itu, lu kira paling etan toh, paling kurang kan lu. Lu gak penak. Jadi saat kita berbicara tentang, jadi kafir itu apa kafir itu? Kalau syukur, karakter orang syukur itu pasti mencakup 3 hal. Sam'a,
pendengar yang baik, pencermat yang baik, absor, pengamat yang baik, komunikatif yang baik, afidah, penyimpul yang baik, penalar yang baik, perasional yang baik. Ciri syukur. Ciri kufur sebaliknya, sumum, bukmun, umuyun, fahum, layar jiun. Ciri kufur, bisu, tuli, buta, tidak mendengar, suka menilai, suka menjatuhkan, suka membuli orang lain, tertutup, jumut. Ciri orang kufur. Jadi kufur itu bisa siapa saja. Saya bisa kufur saat jenengan ngandani saya, kemudian saya marah, psikologi saya itu nesu karo panjenengan, weruh apa gak? Saya itu sopo, pangkatmu apa? Aku ki kiai. Kowe ki mung tukang bakul bakso, aku melok sing geger ngarep. Kemudian saya nesu goro-goro itu berarti saya kafir kopiah ini, saya ditutup oleh kopiah ini. Jenengan mendengarkan kajian nganggo kopiah lebih ngeh, nek gak tak deleh, nek ngrungokne gak tenanan, kamu juga tertutup kopiah, podo wae gitu. Gitu. Itu sesungguhnya. Makanya kalau orang itu semakin tinggi, semakin harus hati-hati. Kalau ngan sorban disebut kiai, terus ini arogan karena kiai, berarti ini fungsinya menjadi kafir, mengkafirkan saya. Gitu. Wa ma yastafi ayat wal amat wala dulmat wala nur wala kru wala kharu wala dilu wala harur wa ma yastafil ahya wal amwat. Kan itu menjadi kelompok orang-orang yang tampaknya bernafas tapi mati. Itu kita berbicara tentang syukur dan kafir. Sehingga karena kehidupan itu pada garis besarnya wonten kalih. Kehidupan itu ada dua. Kalau ini nggak sinkron, jenengan mudah judek, mudah bingung, mudah panik, diolok sedikit orang lain bingung, ingin balas dendam, sedikit panjenengan itu dibuli oleh orang lain, ada keinginan kapan saya iso balas, ingin menunjukkan kepada orang lain. Pada saat dua kehidupan ini tidak sinkron, kita akan mudah panik, kita mudah judek, kita mudah gelap kehidupan kita. Sing salah kita sendiri, utang yuk karep-karepe dhewe, setelah gegebel utang, panik, bingung. Gini apa mboten? Saat kita itu panik, kita itu judek, ini ada tidak sinkronnya dua kehidupan yang seharusnya ini sinkron. Ada kehidupan yang lahir jasad, ini tata kelolanya disebut sebagai syariat. Ada kehidupan yang bersifat batin, batiniah, ya, batin. Kehidupan ini adalah titik konsentrasi yang rajanya adalah hati. Hati ada dua, gitu ya. Mana yang akan berfungsi? Jadi ada kehidupan ada dua. Ada kehidupan yang lahir jasad, yang kita jalani kehidupan sehari-hari dengan tatanan syariat seperti apa. Kemudian ada tatanan yang bersifat batin di dalam hati, ini juga ada kehidupan. Yang pulang kembali kepada Tuhan, itu yang jasad atau yang batin. Pripun? Wes mulai mikir? Ya. Nek jenengan enek tamu sing disuguhne niku ada kehidupan yang lahir, yang disebut dengan apa nih? Wadai, plastike, atau ini ben enek suarane. Ada kehidupan yang lahir, itu adalah ini gelas. Ini kehidupan yang lahir. Kehidupan yang lahir ini dengan perilaku akhlak, adab, maslahah. Kemudian bagi si gelas itu soleh dan solehah. Kemudian ada kehidupan yang di dalam, yang batin, yakni nutrisi-nutrisi yang berada di dalamnya, di dalam air. Ini adalah memberikan kehidupan, air ini.
Jika orientasi kehidupan seseorang itu yang lahir, benturan gak bisa dihindari, geger gak bisa dihindari, pelilian gak bisa dihindari. Pada saat kehidupan kita adalah kehidupan yang lahir, yang dijadikan orientasi, upama kebahagiaan, kesejahteraan, keluhuran, kesucian, keagungan, kehormatan, itu adalah wilayah ruhiyah, itu adalah wilayah air, wilayah isi. Saat kehormatan, kesucian, keagungan, keluhuran diletakkan pada yang aksesoris, pasti di antara kita akan benturan. Agama apa Islam, agama apa Hindu, agama apa Katolik, beda syariat geger. Kan begitu. Akan tapi pada saat yang kita lihat adalah masalah isi, dan kita menyadari tentang isi, dan kita mengenal tentang isi. Yang jenengan suguhke nenek tamu, jenengan panitia, jenengan nyuguhaken nggone Pak Camat, nyuguhaken nggone tamu-tamu teng ajeng, iki jenengan nyuguhi gelas apa nyuguhi sini gelas? Nyuguhi gelas atau isi gelas? Nyuguhi nek jenengan di warung, nek pesen kopi ki mbok sebutnya buka cingkire. Bu, kula pesen kopi sak cingkire, ngono? Lah yo ora ta? Jenengan lak muni kula pesen cingkir, warungnya mesti bingung. Gini mboten? Tapi nek kula pesen kopi, jenengan gak masalah nih adae apa? Nek metu kok kene Pak Camat, Pak Lurah, Pak KUA, terus Ketua R dan Ramil, sing dirasani adae. Nggonku adae kok mau ngono ya, padahal aku ki camat loh. Sing digegere kuwi berarti parameter kebahagiaan, kehormatan itu adalah cingkir. Pasti benturan tidak akan dapat dihindari. Apakah kita selamanya akan begini? Panjang nih kalau kita cerita. Ada budaya, berangkat dari kebiasaan, ada intuisi, berangkat dari wawasan, ada wawasan, berangkat dari informasi, ada pinter, kumpulan dari informasi yang di otak, ada ilmu, melalui analisa dan hipotesa, baru kita cerita tentang iman. Maka al-awaluddin, pokok pangkal beragama, ma'rifat. Kan gitu. Di Quran tersebut, awalam yattafakaru fi anfusihim, jangan hanya mengetahui yang lain dalam kehidupan dunia, atau atun ma'rufah, yang diterima adalah ketaatan yang ma'rifat. Di Yohanes pertama, awalnya adalah kata yang menunjukkan Allah, maka kamu mengenal Tuhan kamu. Di Bhagavad 3, Anda bisa tercerahkan. Anda di dunia harus bekerja, tapi Anda bisa terjerat dengan dunia, atau Anda dapat terbebas dari dunia. Mana yang Anda pilih? Di Dhamma disebutkan, tanpa melalui aku, kamu gak akan menuju kepada Sang Yang. Maaf jika saya mengambil ayat ini dari berbagai latar belakang, saya hanya mengatakan demikian. Setelah ini nanti lagunya begini. Semua agama awalnya adalah sama, Bapak Ibu. Orang Islam meyakini tentang Nabi Isa sebagai salah satu Rasul Allah. Orang Islam juga mengakui tentang Yahudi bahwa Nabi Musa adalah Rasul Allah. Informasi yang tidak kita ketahui tentang Buddha dan Hindu. Mohon maaf jika saya membuka di sini. Karena pelajaran kita di SD, SMP, saat kita belajar agama, Hindu dan Buddha itu agama ardi, agama dunia. Sedang agama samawat itu Islam, Kristiani, Yahudi. Sedang agama ardi, hasil pikiran manusia, itu adalah Hindu dan Buddha. Wa ma yastahwil ahya walal amwat. Jika hatinya hidup tidak mati, maka ini akan digunakan demi sebuah kebaikan kehidupan masyarakat.